Oke, selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah keseluruhan. Tadi juga sudah sedikit disinggung. Jadi ketika kita ingin menafsirkan, kita perhatikan keseluruhan. Nah, dalam penjelasan ini dikatakan bahwa salah satu cara untuk mengerti keseluruhan kebenaran Alkitab adalah dengan membandingkan perikop yang paralel, yaitu bagian atau ayat-ayat yang membicarakan hal yang sama, tetapi ada di tempat-tempat yang berbeda di Alkitab. Dari perbedaan ataupun juga persamaan, kita dapat melihat pengertian ayat-ayat itu lebih jelas. Tapi karena tidak banyak ayat-ayat paralel ada di seluruh Alkitab, maka cara ini tidak selalu dapat dijadikan acuan. Prinsip konteks lebih memberikan kepastian yang jelas. Terkait dengan poin ini, ketika kita menafsir, kita harus perhatikan keseluruhan atau ayat-ayat yang paralel. Jadi dalam tulisan baik penulis satu dengan penulis yang lain ataupun juga penulis yang sama, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi ayat-ayat yang paralel atau kita bisa melihat membandingkan ayat satu dengan yang ayat lain yang sebenarnya tadi saya katakan juga pada dasarnya sama. Tetapi ada bagian-bagian lain yang diungkapkan mungkin dalam bentuk narasi, yang satu menjelaskan tetapi yang satu tidak menjelaskan, tetapi hal tersebut yang berbeda atau tidak sama itu merupakan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang memberikan narasi yang lebih utuh lagi pada cerita atau peristiwa atau ungkapan yang sama. Kira-kira dapat dipahami ini, penjelasan ini? Bisa dimengerti, benar? Ya, oke, mungkin saya berikan satu contoh saja ya. Satu contoh. Mungkin bisa dimengerti, benar? Bisa. Oke, saya kasih satu contoh saja di Matius pasal 15. Silakan Bapak Ibu baca juga di Alkitab masing-masing. Saya tampilkan ini. Matius pasal 15 ayat 21. Ya, silakan kalau sudah ada yang dapatkan bisa bacakan, kalau sudah tampil di layar Bapak Ibu yang saya share ini, silakan. Silakan baca satu orang saja. Ya, Matius pasal 15 ayat 21 dan seterusnya. Ayat 22 saja langsung. Silakan ayat 22 dan seterusnya. 22 sampai 28. Matius 22, Matius 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya supaya suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, baik. Coba perhatikan di ayat 26 dan ayat 27. Saya akan bacakan di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, di ayat 27 ini, perhatikan Bapak Ibu,
perempuan tersebut menjawab atau menanggapi pernyataan Yesus itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kenapa perempuan itu menjawabnya dengan pernyataan tersebut? Kan di ayat 26 dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain apa? Anjing itu tidak akan mendapatkan. Jadi kalau kita melihat pernyataan di ayat 26, di situ kita bisa mengatakan bahwa roti itu tidak akan diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu di ayat 27 dikatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari mana perempuan itu bisa menanggapi dengan pernyataan tersebut? Coba saya mau tanya dulu. Silakan ditanggapi. Kira-kira paham ya yang dengan apa yang saya tanyakan ini. Jadi saya ulang. Ya kan di ayat 26 dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, berdasarkan pernyataan ini, kalau kita lihat di sini Yesus ingin mengatakan kepada perempuan itu dengan sebutan atau dengan istilah lah, dengan analogi bahwa tidak akan mendapatkan roti karena roti itu disediakan bagi anak-anak. Kan perempuan itu kan bukan bagian, bukan orang Israel. Karena bukan bagian dari orang Israel. Iya, bukan bagian dari orang Israel. Kan di ayat 24 dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hilang dari umat Israel. Sedangkan perempuan itu kan bukan orang Israel, dia orang apa? Orang Kanaan. Kalau di tulisan di Injil lain dikatakan dia orang Sirofenisia. Nah, itu juga nanti kita akan coba jelaskan. Kenapa di Matius ini dikatakan dia orang Kanaan? Tapi kalau di Injil lain dikatakan dia orang Sirofenisia. Ya kan? Yang berbeda dengan menggunakan sebutan yang berbeda. Nah, mungkin saya jelaskan dulu lah untuk hal itu. Jadi memang Sirofenisia itu merupakan wilayah yang ada di daerah Kanaan. Seperti itu. Makanya di dalam Matius ini dikatakan perempuan Kanaan. Ya walaupun Sirofenisia itu sebenarnya bukan orang Kanaan tapi di dalam wilayah Kanaan seperti itu. Nah, itu nanti Anda bisa lebih jelasnya bisa lihat itu nanti antara apa. Tapi Sirofenisia pada zaman itu bukan zaman sekarang ya. Pada zaman itu Sirofenisia itu masuk di wilayah mana? Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu secara geografis. Makanya tadi latar belakang itu kita perhatikan geografisnya, latar belakang geografis. Geografis pada zaman itu dengan zaman sekarang berbeda. Ya kan bisa saja terjadi pergeseran letak atau titik wilayah satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pada zaman itu bisa saja itu masuk wilayah Kanaan tapi sekarang sudah masuk dalam kekuasaan bangsa lain atau negara lain. Itu yang juga harus kita perhatikan. Jadi latar belakang geografi dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini yang menjadi pembahasan kita adalah terkait dengan perempuan itu. Perempuan itu bukan orang Israel dan di ayat 24 Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan itu bukan orang Israel sehingga keberadaan atau kehadiran Yesus itu tidak diperuntukkan bagi mereka kalau kita melihatnya hanya berdasarkan pernyataan ini. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya tadi kembali ke ayat 26. Ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tapi kenapa perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dari mana kita bisa mendapatkan pernyataan satu dengan pernyataan yang lain, sebuah pernyataan dan tanggapan pernyataan Yesus dan tanggapan perempuan tersebut, tapi pernyataan dan tanggapannya itu sepertinya tidak masuk. Dengan kata lain, jawaban dari perempuan itu sebenarnya tidak masuk dari apa yang Yesus nyatakan di ayat 26 dan ayat-ayat sebelumnya.
Ya kan tadi di ayat 4 dikatakan aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Di ayat 26 tidak patut. Ya kan? Bahkan di ayat 23 juga ketika perempuan itu memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong dia di ayat 23, tetapi Yesus tidak menjawab. Ini kata tidak menjawab ini benar-benar istilahnya tidak merespon. Tidak bergeming sama sekali. Jadi kan kalau orang cuma sini, paling kan ada sedikit gerakan dari tubuhnya ataupun ada sedikit ada satu pernyataan, tapi ini kata sama sekali tidak menjawab. Ini kalau dalam bahasa Yunaninya ini memang tidak bergeming, tidak ada respon sama sekali. Jadi Yesus acu-acu, cuek bebek istilahnya. Tahu kan kalau bebek lagi jalan cuek, mau terjadi apa pokoknya dia lenggak-lenggok. Nah, jadi bisa digambarkan seperti itu. Jadi seperti tidak ada respon ini daripada Tuhan Yesus ini. Ya kan? Padahal perempuan itu sudah sangat-sangat memohon. Nah, bahkan ketika perempuan tersebut berusaha untuk Ini di sini dikatakan suruhlah ia pergi. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti ini murid-muridnya, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba di Israel. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa di ayat 26 pernyataan Yesus dan tanggapan dari perempuan tersebut, kalau saya melihat ya, mungkin kalau Bapak Ibu tidak melihatnya seperti apa yang saya lihat, ini sepertinya tidak saling jawaban perempuan tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada perempuan itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin. Kalau kita melihat dari sisi ini, Pak Opris silakan dulu. Nanti Pak John silakan. Benar. Kalau kita melihat dari sisi ini, yang diharapkan dari perempuan Kanaan ini itu kasih karunia, Mer. Ya. Oke, karena dia berperkataan benar dari apa yang Tuhan sampaikan. Tapi selanjutnya dia berkata bahwa anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, yang dia mempercayai tentang kemurahan Tuhan. Oke, mungkin cuma itu yang kita bisa. Ya, jadi mungkin kalau berdasarkan fakta ya, mungkin berdasarkan fakta yang fakta yang menjadi paradigma bagi orang Israel bahwa kasih karunia itu hanya bagi mereka. Bedakan ya, ini fakta pemahaman bagi mereka bahwa kasih karunia itu hanya diperuntukkan bagi mereka. Walaupun di sini bagi bangsa Israel. Ya, bagi bangsa Israel. Walaupun di sini kita juga melihat sepertinya Tuhan Yesus juga menyetujui dengan pemahaman atau paradigma mereka bahwa kasih karunia Allah itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Tapi kita tidak bisa hanya melihat pada bagian ini, karena di sini ini merupakan narasi. Jadi ada sesuatu yang ingin Yesus tunjukkan dari pernyataan-pernyataan yang sepertinya tersembunyi. Nah, ini makanya kita yang seperti ini juga kita harus bisa memahami. Nah, jadi betul lah, saya sedikit menyetujui daripada apa yang disampaikan Pak Oprit. Jadi benar bahwa faktanya seperti itu, benar Tuhan bahwa faktanya seperti itu. Tapi perempuan itu menjawabnya walaupun ya mungkin ada hikmat yang lebih saya bisa katakan lebih wise, lebih bijak daripada perempuan itu. Ya, dia sadar bahwa roti itu hanya disediakan bagi anak-anak dan tidak diberikan kepada anjing. Jadi tidak mendapatkan bagian kasih karunia itu. Tapi di sini perempuan itu dengan bijaknya berkata, ya memang walaupun dia tidak mendapat roti, tapi anjing itu kan mendapat remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Nah, mungkin saya langsung menjelaskan saja ya, karena sebenarnya ini kita harus ada sedikit diskusi, tapi karena waktu. Jadi begini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada cerita ini. Yang pertama,
kita harus perhatikan sejarahnya, secara sejarah. Jadi memang bagi sejarah dan juga konsep pemahaman orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi memang ini menurut pandangan mereka ya, bagi mereka kasih karunia Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka. Sehingga mereka menganggap secara eksklusif keselamatan itu hanya milik mereka. Jadi keselamatan itu Tuhan berikan hanya kepada mereka, sehingga mereka menganggap bahwa bangsa lain itu merupakan bangsa kafir, bangsa yang tidak akan mengalami keselamatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian dasar pemahaman itu mereka menganggap bahwa bangsa lain itu adalah bangsa kafir. Kafir itu kan artinya tidak percaya kepada Allah atau tidak mengikuti perintah Allah. Itu tuh kafir. Makanya istilah kafir ini berkembang sampai zaman sekarang. Jadi kalau bukan sama seperti mereka, tidak sama dengan agama mereka, tidak anggota atau jemaat dari anggota mereka, maka di luar itu dianggap kafir. Nah, itu sebenarnya terpengaruh oleh mereka orang Yahudi. Jadi mereka menganggap orang yang tidak orang yang bukan keturunan dari mereka bangsa Israel dan tidak beragama seperti mereka, maka di luar itu kafir. Dan mereka yang kafir itu mereka tidak akan selamat. Dan mereka yang tidak selamat itu atau mereka yang kafir itu mereka dianalogikan sebagai atau dianalogikan dengan seekor binatang, yaitu anjing. Kira-kira paham ya sampai di sini. Makanya di sini juga Yesus dengan latar belakang itu juga, walaupun kita harus pahami narasi Yesus, juga menyebut perempuan Kanaan atau orang yang bukan orang Israel dengan menganalogikan anjing. Jadi dengan analogi ini yang digunakan. Jadi tidak patut roti, walaupun bukan secara langsung mengatakan, oh kamu perempuan anjing, bukan. Hanya menggunakan analogi berdasarkan konsep-konsep tersebut. Jadi Yesus ingin mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, seperti itu. Jadi sedikitnya terbawa dengan konsep pemahaman Yahudi atau orang Israel. Tapi ada latar belakang daripada apa yang dianalogikan oleh Yesus. Makanya dari sini juga kita bisa berkembang. Jadi berdasarkan latar belakang sejarahnya dan juga kita bisa melihat bahwa kata anjing yang digunakan di ayat 26 ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Sudah, Mer. Ya. Ini perhatikan yang saya sudah warna biru ini. Sudah terlihat ya? Sudah, Mer. Ya, ini kalau dibaca Unarios. Nah, perhatikan. Anda kurang beruntung. Ya, artinya Anda belum beruntung. Perhatikan. Dalam bahasa Yunani dua saja yang saya mau sebutkan. Dua kata Yunani yang diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata anjing, itu ada kata kuon, ada kunarion. Nah, dalam pada ayat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani kunarion. Nah, yang pertama, yang kuon, bukan masalah urutannya ya, cuma saya mau sebutkan ini kuon. Kuon ini ya diterjemahkan anjing, tapi anjing yang dalam bahasa Yunani kuon ini merupakan anjing liar. Anjing yang tidak dipelihara, anjing yang tidak memiliki tuan. Kira-kira paham ya? Nah, yang kunarion ini anjing yang ada di dalam rumah.
Sampai di sini bisa paham ya? Saya ulang, kalau kuan ini anjing yang liar, yang tidak bertuan. Nah, kalau yang kunarion ini anjing yang ada di dalam rumah. Nah, makanya ketika dalam hal ini juga, walaupun ketika Yesus bercakap-cakap, kemungkinan Yesus bercakap-cakap, kemungkinan besar ya bercakap-cakap dalam bahasa Yunani, karena dia bercakap-cakap dengan orang Sirofenisia. Dan juga kemungkinan lain juga Yesus bercakap-cakap dengan bahasa Aramaik yang juga bisa dipahami oleh mereka yang ada di wilayah sana. Nah, kita tidak persoalkan bahasa yang digunakan dalam percakapan tersebut. Tetapi dalam penulisan ini, penulis Injil Matius ini menggunakan kata kunarion untuk dapat menjelaskan pernyataan Yesus tersebut di ayat 26. Nah, kunarion itu anjing di dalam rumah. Makanya ketika Yesus memberikan pernyataan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, anjing yang ada di situ yang dimaksud itu adalah anjing yang di dalam rumah. Makanya perempuan tersebut merespon, oh, kalau anjing yang Yesus yang pelihara, roti yang karena makan roti yang jadi besarnya kan kalau mereka sementara makan ya sisa ada sesuatu yang mereka ini makan kepada peliharaan mereka, dalam hal ini anjing makan juga. Makanya perempuan itu menanggapinya pernyataan Yesus ya tujuh, ya benar Tuhan, memang anjing tidak mendapatkan bagian roti itu, artinya bagian ya utuh lah seperti mereka. Walaupun tidak ada bagian utuh, tapi namanya anjing, kalau anjing dalam rumah dapat makan juga, dalam hal ini dapat roti juga, biar cuma remah-remah, tapi ya dapat juga, makan juga. Kira-kira paham ya? Nah, makanya Paham, ini kan paham, kita ya. bisa lihat, wah ini ternyata ini kata anjing ini, dalam bahasa aslinya ini punya makna yang berbeda antara kuon dan kunarion. Bahkan secara historisnya kita juga bisa mengetahui, ada konsep pemahaman mereka terkait dalam hal ini analogi yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu kepada perempuan tersebut. Ya kan? Jadi ada latar belakang sejarah, ya kan? Kemudian ada definisi atau bahasa asli. Walaupun untuk hal ini memang kita sangat sukar. Saya pun juga nanti ketika saya coba mau melihat, ada sedikit penjelasan, wah ternyata ini anjing ini berbeda ini dari bahasa Yunani ini yang berbeda, ya kan? Oh ternyata ada perbedaan makna kata ini dengan kata yang lain, dan kata yang digunakan ini ternyata makanya kita bisa melihat terjadi kesinambungan percakapan atau kalimat yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Oke. Kemudian juga yang tadi poin terakhir yang saya jelaskan mengenai keseluruhan, kita harus lihat di dalam Injil lain, dalam tulisan lain mengenai cerita yang sama. Di mana itu? Bapak Ibu bisa melihat di Markus pasal 7 ayat 24. Silakan kalau yang sudah temukan baca. Ayat 20 ini saja langsung. Nah, ini kan perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Seorang Yunani yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak. Ayat 27 langsung. Perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepadanya. Ya. Berkata kepadanya, biarlah anakmu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kira-kira bisa paham dengan ayat 27 ini? Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Ada kata kenyang dahulu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Apa sih? Ada mengandung makna apa dengan pernyataan ini? Biarlah anak-anak kenyang dahulu.
Artinya kalau sesudah anak-anak kenyang, anjing itu akan dapat Sisa sisanya, bagiannya, dapat sisa. bagiannya. Ya kan kalau di Matius kita tidak menemukan pernyataan ini yang bisa memberikan apa ya sedikit pencerahan terhadap tadi kesinambungan antara ayat 1 dengan ayat yang lainnya atau percakapan satu dengan percakapan dengan tanggapan. Iya kan? Tapi ketika kita melihat di bagian ini, wah ternyata ini ada pernyataan yang berbeda, pernyataan yang berbeda yang dituliskan oleh Markus. Tapi perkataan ini juga ini sebenarnya mengungkapkan, wah ternyata mengapa perempuan itu mengatakan benar Tuhan, namun anjing kan kalau kita lihat di Matius kan bagaimana ini bisa dijawab atau ditanggapi oleh perempuan itu dengan pernyataan itu. Tuhan benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah di munculnya. Ternyata kalau kita lihat di ayat 27 dalam Markus pasal 7 ini, Yesus memberikan satu pernyataan kalau anak-anak kenyang baru nanti akan diberikan. Walaupun nanti akan diberikan itu tersirat ya. Itu tersirat. Tidak secara eksplisit, tapi dari pernyataan biarlah anak-anak kenyang dahulu, ini kan menjelaskan atau menunjukkan ada sesuatu yang ingin diungkapkan walaupun tidak tersampaikan dengan pernyataan. Ya kan? Kita bisa pahami itu seperti itu. Makanya di ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang di remah-remah. Anjing yang di bawah meja, artinya anjing tadi yang dipelihara, yang di dalam rumah bukan yang di luar. Kalau di luar tidak dapat bagian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini jadi benar. Silakan. Ya, jadi benar dalam kata lain begini, karena perempuan ini kan bukan bagian dari orang Israel, tapi dia berani berkata kepada Yesus bahwa anjing juga makan dari remah-remah. Nah, kalau di dalam Markus ini berarti dijelaskan bahwa haruslah anak-anak itu kenyang dulu, baru berarti anjing bisa mendapat bagian juga dari sisa dari makanan itu, dari roti itu. Tapi di sini kan katanya di dalam Matius kan perempuan itu bukan orang Israel. Apakah dia termasuk dalam kata lainnya anjing yang dipelihara atau yang di luar, yang di luar rumah? Kan tadi di Matius pasal 7 tadi saya sudah jelaskan dari kata kunarion yang artinya anjing di dalam rumah. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Kata anjing itu kalau dari bahasa kunarion itu di dalam rumah. Jadi Yesus bilang, kamu tidak patut anjing, tapi anjing di rumah, bukan anjing di luar. Walaupun anjing, tapi anjing di rumah. Kira-kira paham ya? Oke. Betul. Ya, jadi begini, makanya tadi saya bilang, walaupun mungkin dalam narasi itu, Yesus memberikan pernyataan yang berdasarkan konsep pemahaman orang Yahudi atau Israel, bahwa secara eksklusif kasih karunia itu, ini pandangan mereka ya, pandangan orang Israel ataupun orang Yahudi. Secara eksklusif mereka menganggap bahwa keselamatan itu atau kasih karunia itu hanya diperuntukkan bagi mereka. Tapi sebenarnya juga walaupun di awal-awal dalam Yesus sepertinya menunjukkan konsep yang sama dengan bangsa Israel, tapi di dalam pernyataan-pernyataan itu juga tersirat bahwa keselamatan itu atau kasih karunia itu bukan hanya bagi bangsa Israel. Makanya kan juga dalam sejarah perjanjian lama juga kan kasih karunia itu juga itu pernah diberikan atau diperuntukkan bagi bangsa lain, yaitu apa? Bangsa Niniwe. Dan juga ada bangsa lain. Tapi kan itu secara tersirat saja, tersirat tersembunyi. Jadi karena kan perjanjian Allah itu kepada Abraham, makanya ini sejarah panjang sebenarnya kalau mau jelaskan itu. Sejarah sejarah Abraham. Allah memberikan berkat atau janji kepada Abraham bahwa
kepadamulah, kepada keturunanmu Allah akan memberkati. Tetapi di balik berkat kepada Abraham dan kepada keturunan, di situ juga ada berkat bagi bangsa-bangsa. Saya tidak cukup untuk waktunya untuk mengeksposisi itu. Tapi nanti dalam perjalanan mereka bangsa Israel itu berkat itu secara tersirat itu Tuhan sudah ungkapkan melalui peristiwa Allah tidak jadi murka terhadap bangsa Niniwe, dan juga ada bangsa beberapa lagi yang lain. Nah, saya tidak cukup waktunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan.